Sementara itu pemirsa, guna mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan, pihak pengelola Bandara Internasional Juanda mendirikan pos pelayanan Natal dan Tahun Baru di Bandara Juanda, tepatnya di Terminal 1. Lebih dari 70 petugas gabungan diterjunkan dalam hal pengamanan libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Ini merupakan bentuk pelayanan bandara selama 16 hari ke depan. Ya pemirsa, sebanyak 70 orang lebih petugas gabungan melakukan apel kesiagaan di Bandara Internasional Juanda. Petugas yang terdiri dari petugas Angkasa Pura I, petugas TNI AL, dan juga petugas Dinas Perhubungan, beberapa petugas dari stakeholder terkait lainnya juga diterjunkan. Para petugas ini akan melakukan pelayanan dan pengamanan selama 16 hari ke depan. Ya, langsung saja pemirsa, saya akan memantau bagaimana kondisi di sejumlah titik untuk menunjukkan kepada Anda animo atau suasana dari libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Langsung saja saya akan menuju rekan-rekan saya, mulai dari Rusdi Muslim sudah siap mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Ada rekan kami Goldi Gumilang di Bandara Juanda dan di Stasiun Pasar Senen, Vena Kintan. Terlebih dahulu saya ingin ke Rusdi Muslim di Bandara Suta. Rusdi, silakan. Tiga Bandara Soekarno-Hatta, memang Bandara Terminal 3 terutama ini malam ini masih meriah, di mana untuk malam ini didominasi oleh penumpang-penumpang untuk keberangkatan luar negeri. Jika tadi pagi didominasi penumpang penerbangan domestik, untuk sore ini hingga petang ini didominasi oleh penerbangan luar negeri. Ya Caca, memang seiring dengan menjelang mendekati libur Natal dan Tahun Baru, peningkatan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta terus terjadi. Yang biasanya rata-rata per hari hanya 120.000 penumpang, ini penumpang di angka 130.000. Dan pihak pengelola bandara mulai hari ini juga mendirikan posko Natal dan Tahun Baru, di mana posko ini terdiri dari pihak gabungan baik TNI Polri serta pihak Dinas Perhubungan. Namun begitu, memang naiknya jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta diikuti dengan naiknya harga tiket. Namun harga tiket ini masih di dalam batas tarif atas. Namun begitu Caca, pihak pengelola bandara memprediksi diperkirakan puncak dari libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada H-2 atau tepatnya pada Jumat 23 Desember nanti. Demikian Caca. Ya baik, terima kasih Rusdi Muslim yang sudah mengabarkan suasana dari Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang saya ingin ke rekan kami di Bandara Juanda, Goldi Gumilang. Silakan Goldi. Baik Caca dan juga pemirsa, di Bandara Juanda sendiri pada bulan Desember ini memang peningkatan jumlah penumpang menjelang dari perayaan Natal dan juga Tahun Baru tahun 2023 ini mengalami peningkatan. Pada minggu pertama bulan Desember ini terdapat 221 penumpang dan naik pada minggu kedua di bulan Desember yaitu sebesar 14% di angka 252.000 lebih penumpang. Dan untuk lebih lanjutnya kami akan langsung tanyakan dengan Humas dari Bandara Juanda di samping kami dengan Pak Yuristo Ardi Hanggoro. Selamat malam Pak Yuris. Selamat malam. Pak Yuris, ini peningkatan jumlah penumpang di minggu ketiga ini diperkirakan sampai berapa Pak? Ya, jadi mulai hari ini atau 19 Desember sampai dengan 3 Januari kami telah memulai posko untuk pelayanan angkutan udara Natal dan Tahun Baru. Jadi dalam periode posko selama 16 hari tersebut kami memperkirakan akan terjadi peningkatan penumpang sebesar 70% jika dibanding dengan periode posko tahun kemarin. Di tahun kemarin kami total bisa melayani 368.000 penumpang dan di tahun ini kami prediksikan bisa meningkat hingga sampai 600.000 penumpang. Jadi 600.000 penumpang. Jadi untuk posko tahun sebelumnya kami rata-rata bisa melayani 20.000 penumpang perharinya. Lalu di tahun ini, di posko tahun ini, kami prediksikan bisa melayani 35.000 hingga 37.000 penumpang per hari. Pak Yuris, untuk penerbangan, ini kaitannya dengan penerbangan domestik ataupun internasional. Hingga saat ini yang paling banyak tuh domestik atau internasional Pak Yuris? Ya, jadi untuk Bandara Juanda sendiri masih didominasi penerbangan domestik dengan rute terbanyak untuk jumlah penumpang dan frekuensi penerbangan masih didominasi Jakarta, Makassar, Bali, dan Balikpapan. Oke. Kaitannya dengan menunjang adanya dengan perayaan Natal dan juga Tahun Baru ini dengan peningkatan jumlah penumpang, Pak Yuris. Ini adakah maskapai yang menambah jumlah penerbangan? Ya, sampai saat ini kami masih menerima atau sudah menerima satu
pengajuan extra flight dari Citylink untuk tujuan Denpasar. Dengan tujuan Denpasar. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Yuris. Itu tadi Caca dan juga pemirsa katanya dengan peningkatan jumlah penumpang yang terjadi di Bandara Juanda. Dan kami juga mendapatkan konfirmasi dari pihak Bandara Juanda ini bahwasanya nanti H-1 perayaan Natal atau tepatnya tanggal 24 Desember ini akan terjadi puncak dari penumpang ataupun penerbangan di Bandara Juanda, dan juga puncak kedua ini diperkirakan pada tanggal 1 Januari 2022. Selain itu juga posko yang didirikan ini sejak hari ini akan berlangsung selama 16 hari sampai tanggal 3 Januari 2022. Sementara itu Caca, informasi dari Bandara Juanda, kembali ke Caca di studio. Terima kasih Goldi dari Bandara Juanda. Sekarang saya akan menuju rekan kami di Stasiun Pasar Senen. Sudah ada Vena Kintan di sana. Vena. Ya, Caca dan juga pemirsa, sudah mulai terlihat peningkatan jumlah penumpang dari Stasiun Pasar Senen. Hari ini saja berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Humas PT KAI yang menyebutkan hari ini sudah ada 10.745 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Ada 25 kereta api yang juga diberangkatkan, dan kalau bisa kami bandingkan dengan hari-hari biasanya ini hanya sekitar 4.000 hingga 7.000 penumpang. Sementara hari ini Caca dan juga pemirsa sudah mencapai lebih dari 10.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen ke sejumlah titik, baik itu Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Saya mau langsung Caca dan juga pemirsa coba tanya kepada para penumpang di Stasiun Pasar Senen ini untuk tanya apakah mereka ini membeli tiket sejak kapan dan juga menuju ke perjalanan mana saja. Ini Mas siapa Mas? Mas Riko. Mas Riko. Mas Riko mau kemana Mas rencananya? Mau pulang ke Blitar, Mbak. Ke Blitar. Nah, ini pesen tiket dari kapan, Mas? Dari siang tadi jam 12-an. Oke. Ya. Harganya aman ya, Mas ya? Aman, ya masih aman. Nah, Caca dan juga pemirsa, ini ada yang menuju ke Blitar, Jawa Timur. Saya mau tanya satunya lagi nih, pemirsa penumpang yang ada di sini. Dengan Mas siapa, Mas, kalau boleh tahu? Mas Taufik Cahyadi. Mas Taufik mau kemana, Mas, tujuan? Mau ke Cilacap. Cilacap, Jawa Tengah ya? Nah, ini pesen tiket dari kapan, Mas? Saya pesen tiket dari kemarin malam. Iya. Persyaratan apa aja sih, Mas, yang disiapkan? Persyaratannya apa ya? Persyaratan khusus paling KTP sih, siapin KTP. Kalau harga normal-normal aja sih. Iya. Cilacap berapa jam, Mas? Kalau ke Cilacap dari Pasar Senen sekitar 6 jaman. Ke Blitar berapa jam, Mas? Sekitar 13-an jam, Mbak. Iya. Ingin kembali ke kampung halaman ya, Mas Taufik dan juga Mas Riko ya. Oke, terima kasih banyak Mas Taufik dan juga Mas Riko. Hati-hati di jalan kalau gitu. Terima kasih banyak, Mas. Iya, Caca dan juga pemirsa, itu dia tadi kami sudah menemukan beberapa penumpang yang tujuannya menuju ke arah Jawa Tengah dan juga ke arah Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PT Humas Kereta Api Indonesia, ini memang menyebutkan bahwa lonjakan sudah mulai terlihat namun belum signifikan sampai dengan hari ini. Lonjakan diperkirakan akan terjadi pada tanggal 23 Desember mendatang yang merupakan prediksi puncak tanggal 23 hingga 24 Desember mendatang. Dan informasi yang kami terima, PT KAI sudah menjual lebih dari 32.000 tiket pada tanggal 23 Desember yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Sementara PT KAI sendiri dari tanggal 22 Desember sampai dengan 8 Januari 2023 telah menyediakan lebih dari 700.000 tiket untuk para penumpang yang ingin berlibur, baik itu libur Natal 2022 dan juga libur Tahun Baru 2023. Sementara demikian, Caca, kembali ke Anda.